Renungan Harian Selasa 27 Oktober 2020. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Bacaan hari ini menggambarkan kerajaan Allah. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajar tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Yesus mengajarkannya dengan perumpamaan. Yang pertama, kerajaan Allah seumpama biji sesawi. Yang kedua, kerajaan Allah itu seumpama ragi. Biji sesawi yang kecil jika jatuh ke tanah, maka biji akan tumbuh menjadi sebuah tanaman di mana burung-burung di udara bersarang di ranting. Kerajaan Allah bagaikan tumbuhnya biji sesawi. Itu artinya tumbuhnya kerajaan Allah lewat sebuah proses dari kecil menjadi besar. Kerajaan Allah itu situasi penuh dengan kebaikan, damai, sejahtera. Maka semua itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Suasana damai akan tumbuh yakni dari diri sendiri, dari kita yang mempunyai cinta kasih. Diharapkan cinta kasih itu akan berkembang dan membuat bisa menular ke orang lain. Demikian juga dengan ragi. Walau sedikit ragi itu, tetapi akan mempengaruhi seluruh adonan sehingga berkembang dan dapat dibuat menjadi roti.
makanan bagi mereka yang lapar. Orang beriman dapat menjadi ragi yang mengkamiri orang berdosa, yang tidak percaya, yang seharusnya binasa, dibuang ke dalam neraka, sehingga menjadi percaya, diselamatkan, dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kita semua walau kecil diajak untuk tidak cemas dengan keberadaan kita. Kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang berdaya ubah. Keberadaan kita yang kecil membawa dampak yang baik bagi orang-orang atau alam lingkungan di mana kita tinggal. Sehingga orang beriman, biarlah hidup kita menjadi biji sesawi dan seperti ragi yang berguna untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini, yaitu sebuah keadaan di mana Allah menjadi pemerintah yang abadi dan yang memimpin orang percaya masuk ke dalam kekekalan di dalam surga mulia yang telah disediakannya bagi kita semua. Mari kita wujudkan hadirnya kerajaan Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita menutup renungan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabdamu adalah kehidupan kekal, daya hidup dan perutusan kami. Semoga daya sabdamu yang kami wartakan menyembuhkan sesama yang sakit, menghibur yang berduka cita, meringankan yang berbeban berat, meneguhkan yang lemah imannya, memberikan harapan baru bagi yang putus asa, dan jadikan hidupku seperti biji sesawi dan ragi yang berguna bagi sesamaku dalam pemeliharaan dan campur tangan Tuhan yang ajaib. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.